Ramai-ramai negara mulai menjauhi AS. Ada apa? Amerika Serikat mulai dijauhi sejumlah negara. Hal ini terlihat pada aksi de-dolarisasi atau aksi pengurangan dolar AS dalam perdagangan dan investasi yang dilakukan beberapa negara. Upaya membuang dolar AS ini dilakukan oleh negara yang tergabung dalam BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebuah laporan media India akhir Maret, LiveMin juga mengindikasikan bahwa mata uang baru aliansi ini akan diamankan dengan emas dan komoditas lain termasuk elemen tanah jarang. Sanksi barat ke Rusia juga membuat Kremlin mendesak hal itu ke kelompok tersebut. Tak hanya BRICS, Arab Saudi juga sempat dilaporkan Wall Street Journal akan menggunakan yuan sebagai mata uang dalam perdagangan minyak dengan China. Dari petrodolar, alat tukar akan berganti petro-yuan. Dolar AS sendiri memang diketahui hingga saat ini merupakan mata uang yang dominan dipakai dalam perdagangan internasional. Hal ini membuat kebijakan ekonomi apapun yang dikeluarkan The Fed selalu berdampak bagi kondisi global. Sementara dari segi pergaulan internasional, AS pun mulai dilupakan beberapa negara termasuk sekutu dekatnya. Sebut saja Arab Saudi yang tiba-tiba membina hubungan kembali dengan Iran di bawah mediasi China, sebagaimana diberitakan Reuters dan AFP. Belum lagi Prancis, usai Presiden Emmanuel Macron menemui Presiden China Xi Jinping pekan lalu. Macron juga mengatakan Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada AS. Eropa tegasnya harus menghindari diri dari terseret ke dalam konfrontasi antara AS dan China atas Taiwan. Macron juga di Mod Politico menekankan teori otonomi strategis untuk Eropa yang mungkin dipimpin oleh Prancis untuk menjadi negara adikuasa ketiga. Jerman juga menjadi bukti baru. Perlahan-lahan, negara-negara menjauhi Amerika Serikat dan mendekati China. Lapor The New York Times mengungkapkan saat AS berusaha untuk membatasi hubungan ekonomi dengan China, dua perusahaan besar asal Jerman, Volkswagen dan juga Bosch, malah memperluas investasi besar mereka di negeri tirai bambu. Tanpa bisnis di China, restrukturisasi yang diperlukan di sini tidak akan mungkin terjadi, kata Chief Executive Boss Martin Brudermüller kepada wartawan di konferensi pendapatan tahunan perusahaannya pada Februari lalu. Ia juga mengatakan pendapatan dari China memungkinkan perusahaan untuk secara efektif mengimbangi kerugian dari biaya energi yang tinggi di Eropa, termasuk peraturan lingkungan yang ketat. Hal yang sama juga disampaikan eksekutif di Volkswagen yang secara pribadi mengakui produsen mobil itu berada dalam kesulitan yang sama. Biaya energi dan tenaga kerja yang tinggi membuat perusahaan juga sangat bergantung pada penjualan dari China untuk membantu menanggung operasi di Eropa. Volkswagen sendiri yang memiliki lebih dari 40 pabrik di China mengumumkan akan menyesuaikan model dengan keinginan pelanggan China. Seperti fitur mesin karaoke in-dash, produsen mobil ini juga akan menginvestasikan miliaran dalam kemitraan lokal dan lokasi produksi. Sementara perusahaan kimia Bosch dengan 30 fasilitas produksi di China berencana membelanjakan 10 miliar euro atau sekitar 162 triliun untuk kompleks produksi kimia baru di China. Ukurannya juga akan menyaingi kompleks kantor pusat besarnya di Ludwigshafen yang memiliki luas sekitar 4 mil persegi. Jerman juga dilaporkan bergantung pada China untuk menyediakan produk teknologi penting termasuk ponsel dan LED, serta bahan mentah termasuk lithium dan elemen tanah jarang. Dan ini juga sangat penting bagi rencana Jerman untuk melakukan transisi ke energi dan transportasi yang lebih bersih. Kejatuhan dolar Amerika Serikat ternyata diungkapkan mantan penasihat CIA, bahkan James Rickards, yang juga bankir investasi, menyebutkan tanggal jelasnya dalam tulisannya di kolom opini The Daily Reckoning yang dimuat dari Al-Mayadeen. Ia memperkirakan 22 Agustus akan jadi tanggal kembalangan dolar AS, di mana saat itu 1 dolar AS untuk alat pertukaran global secara resmi akan runtuh. Ia mengatakan banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Pertama, dolar terhadap ekonomi Rusia di tengah konflik Ukraina, dan hutang nasional AS sendiri senilai 31 triliun US dollar. Selain itu, wacana kelompok BRIC Plus untuk menciptakan perdagangan alternatif dan juga mata uang cadangan juga menjadi masalah lain, dan ini bisa menyaingi dolar AS, juga dapat mengancam posisi The Green. Pada 22 Agustus, sekitar 2,5 bulan dari hari ini, perkembangan paling signifikan dalam keuangan internasional sejak 1971 akan diresmikan. Ricard juga mengatakan dorongan untuk mata uang baru yang dipelopori oleh kelompok BRIC Plus akan mempengaruhi perdagangan dunia, investasi asing langsung, dan portofolio investor dengan cara yang dramatis dan tak terduga. Ini juga dapat menyebabkan gejolak geopolitik. Rencana ekspansi BRIC Plus adalah pengembangan paling penting dari sistem BRICS. 8 negara sejauh ini juga telah mengajukan keanggotaan bersama dengan 12 lain yang menyatakan minat untuk bergabung dengan blok itu, termasuk Arab Saudi yang membantu AS dalam mendorong mata uang dolar ke status hegemon dunia melalui pembentukan sistem petrodolar. Daftar ini juga lebih dari sekedar meningkatkan jumlah karyawan pada pertemuan BRICS mendatang. Jika Arab Saudi dan Rusia sama-sama anggota, Anda memiliki 2 dari 3 produsen energi terbesar di bawah satu tenda. Sebagai catatan, negara BRICS membentuk 30% dari ekonomi dunia. Aliansi yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ini juga merupakan 50% produksi gandum dan juga beras dunia dan 15% cadangan emas planet ini. Usul mengenai dedolarisasi dalam BRICS juga mencuat setelah hal ini diusulkan Rusia. Usulan ini digagas Moskow lantaran manuver politik AS dan sekutunya untuk memberikan sanksi ekonomi pada Rusia akibat perang di Ukraina.
Fakta lain yang diungkap Ricard juga mengacu pada tanggal 22 Agustus 1971 dan merupakan hari di mana AS menjatuhkan standar emas, di mana ini juga melibatkan peluncuran mata uang utama baru yang dapat melemahkan peran dolar dalam pembayaran global dan pada akhirnya menggantikan dolar AS sebagai mata uang pembayaran dan mata uang cadangan utama. Sebenarnya fenomena dedolarisasi atau buang dolar mulai dilakukan oleh banyak negara di dunia. India juga telah mengeluarkan kebijakan baru untuk semakin meningkatkan pengumuman rupiah dalam perdagangan mereka sejak April 2023 kemarin. Salah satunya dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab. Tak kalah dengan China dan India, Indonesia ternyata telah mengurangi ketergantungan akan dolar sejak 2018. Bank Indonesia menggencarkan penggunaan mata uang lokal melalui settlement currency atau local currency settlement dalam transaksi perdagangan bilateral Indonesia dengan negara mitra sejak 2018.